Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Vanter, pelari hore yang hobinya lari setiap hari, aka Everyday Runners. Hari ini kita akan melakukan first run impression review dari sepatu Mills Treximo Enerlite. Nah, sepatu ini disclaimer dulu dikirimkan oleh Mills untuk saya, tetapi memang review ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pihak siapapun, termasuk dari Mills. Bahkan dari pihak Mills sendiri ingin saya mereview sepatu ini secara objektif dan ngasih banyak feedback terhadap Treximo Enerlite ini. Oke, berikutnya kita langsung bahas spek mulai dari upper, insole, midsole, dan juga outsole sepatu ini. Kemudian saya akan di akhir menyimpulkan bahwa sepatu ini cocoknya untuk apa dan juga apakah worth it dari sisi harganya. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari spek-speknya, dari upper, insole, midsole, sampai outsole-nya. Terlebih dahulu sepatu ini first run pertama saya gunakan untuk langsung 20 km, langsung long run gitu ya. Jadi benar-benar bisa mencoba berbagai macam kondisi, dan juga saya menggunakan berbagai macam pace dari pace 4 sampai pace 7 seperti itu. Oke, langsung kita bahas dari uppernya. Uppernya ini menggunakan model yang slip on. Nah, ini slip on artinya kita bisa langsung masuk kakinya ya, tanpa ada tang dan juga collar yang terpisah. Nah, di sini material utamanya ini menggunakan seperti knit, dan ini bolong-bolong banget gitu ya. Bukan di sini sampingnya juga bolong-bolong, kalian bisa ngelihat gitu ya, bolong-bolong dari dalamnya, dan ini kerasa adem banget gitu ya untuk saya pakai long run 20 km. Dan ini rasanya kayak uppernya itu bener-bener menghak atau memeluk kaki kita gitu ya, karena walaupun ini slip on gitu ya, tapi ini bener-bener ngepres gitu ya, ngelilingin kaki saya. Dan pinternya Mills gitu ya, dia memberikan struktur tambahan biar sepatu ini nggak jatuh gitu ya. Jadi memang tetap membentuk kaki kita. Pertama, dia memberikan material di sini seperti karet yang dinamakan oleh Mills itu sebagai iso cage gitu ya, yang menambah struktur di sepatu ini. Dan juga di dalamnya ini kalau kalian lihat gitu ya, di sini ada warna putih-putih. Kelihatan nggak ya, putih-putih seperti itu. Ini untuk bagian struktur tulang tambahan di dalamnya, jadi benar-benar masih berstruktur gitu ya, walaupun modelnya slip on. Nah, di sini ada talinya di bagian tengahnya, ini bagian yang lumayan stretchy gitu ya, memang untuk lebih memudahkan kita memasukkan kaki kita gitu ya. Dan di sini ada tali sepatunya yang cukup panjang banget gitu ya, dan di sini saya harus ikat sampai 2 kali seperti itu. Dan di sini ada pull tab 2 depan belakang untuk mempermudah kaki kita masuk ke collarnya gitu ya, tinggal slip on namanya juga slip on gitu ya. Dan di sini bagian untuk heel counternya ini lucu ya, ini memang khasnya Mills gitu ya, ngasih detail-detail seperti ini, ada tulisan Mills yang emboss tapi tipis gitu ya, ini unik. Dan memang ini untuk heel counternya cukup berstruktur, dan ini ngebantu untuk concern terhadap sepatu ini uppernya gitu ya. Concern utama di sepatu uppernya model seperti ini adalah tidak stabil dan juga bisa heel slip gitu ya, karena memang tidak ada runner slotnya di sini gitu ya. Modelnya juga slip on, tapi memang untuk heel counter ini cukup ngebantu untuk tidak terlalu heel slip. Dan di sini di bagian collarnya ada padding tambahan yang memang ini ngebantu banget, kakinya nggak sampai keangkat banget gitu, ada heel slip sedikit-sedikit tapi stop di sini. Ini lumayan cerdas untuk desainnya, jadi memang tetap tidak terlalu parah untuk heel slipnya. Saya gunakan di 20 km di lari pertama, dan pas pace 4, pace 5 juga masih aman gitu ya. Tapi memang belum saya coba untuk di track segala macam, nanti itu untuk review 100 km ya. Tapi untuk 20 km di city run ini nggak ada masalah sama sekali untuk uppernya. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya ini menggunakan namanya adalah Mills Pure Comfort, dan ini modelnya depan belakangnya beda ya. Depannya ini menggunakan model-model hexagon gini, kemudian belakang ini standar. Ini mirip banget yang ada di Mills Air Max Cushion. Dan pengalaman saya untuk yang model hexagon ini, depannya ini kalau sudah 50 km ke atas itu seperti kompres gitu ya, kurang durable. Tapi untuk bagian belakang ini nggak ada masalah sih. Jadi mungkin saran saya mungkin full length aja gitu ya, yang seperti yang di belakang ini, untuk bisa memberikan comfort yang maksimal dan durability-nya lebih panjang. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini menggunakan Active Foam
yang dinamakan oleh Mills-nya. Warnanya agak mirip-mirip seperti Mills Enermax Cushion gitu ya, tapi ini jauh lebih condense, lebih agak ke arah firm dan responsif gitu ya. Dan kalau kalian lihat, ini steknya rendah banget gitu ya untuk bagian depannya, karena sepatu ini memang diciptakan untuk jarak pendek. Kalau dari pihak Mills sendiri mengatakan bahwa ini sepatu yang untuk jarak pendek 5-10 km dan maksimal itu bisa dipakai 90 menit gitu ya. Jadi memang agak dipertanyakan juga saya larinya langsung 20 km gitu ya. Nah, makanya saya pengen coba peruntukan sepatu ini seperti apa. Saya gunakan berbagai macam kondisi biar benar-benar mencoba bener apa enggak gitu ya. Buat teman-teman yang suka banget sepatu dengan ground feel yang lumayan kerasa, ini sepatunya bakal cocok gitu ya. Jadi karena memang steknya kerasa gitu ya, jadi memang teman-teman yang sukanya ground feel yang memang bisa menyatu dengan tanah atau surface yang dilariin, itu bakal suka dengan sepatu ini. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang nyarinya empuk-empukan, nyarinya untuk easy run, recovery run, ini kurang cocok. Sepatu ini lebih cocoknya untuk jarak pendek dan cepat gitu ya, fast atau speed gitu ya. Makanya saya pakai di speed atau pace 4 dan 5 itu lebih enak gitu ya. Dan kalau kalian lihat, ini agak taper ke atas gitu ya, dan ini taper ke depan. Jadi seperti benar-benar agak seperti perahu seperti itu ya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang cadence-nya tinggi juga gitu ya. Jadi memang nggak terlalu lama nempel di tanahnya. Jadi cadence-nya banyak, dalam 1 menitnya mungkin di 170 ke atas sampai 180. Ini bakal ngerasa sepatu ini enak banget untuk speed gitu ya. Jadi bisa cocok untuk lari-lari yang kecepatan tinggi. Ini untuk midsole-nya. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan outsole-nya nih. Outsole-nya bisa terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama yang kuning atau orange ini adalah bagian rubbernya. Kemudian untuk yang putihnya, yang sekarang udah nggak putih lagi, udah dipakai 20 km gitu ya, ini merupakan exposed midsole. Nah, ini untuk rubbernya nih, tipe rubber yang agak keras banget gitu ya. Dan penempatannya lumayan strategik untuk bagian yang belakangnya ya. Untuk belakangnya strategik karena memang biasanya saya pakainya bagian ini gitu, yang paling kena awal untuk saya sendiri. Tapi untuk bagian depannya ini kurang strategik untuk saya yang tipenya midfoot strike runner. Mungkin kalau di sini tarik sedikit gitu ya, jadi bagian tengahnya sini ini bakal lebih cocok, apalagi memang ini kalau kalian lihat gitu ya, saya midfoot strike ini kebanyakan strike-nya di sini gitu ya, langkah kakinya. Jadi bagian ini dan ini hampir nggak kena gitu ya, ini kena sedikit seperti itu. Jadi kalau untuk yang rubbernya, ini tipe rubbernya agak keras banget, dinamakan sama Mills-nya adalah HDTR gitu ya. Kalau singkatan kalau nggak salah High Density Traction Rubber. Ini lumayan keras banget, beda banget yang sama di Mills Enermax Cushion gitu ya, yang gampang tergerus. Ini kayak bakal awet banget, lebih kuat gitu ya. Tinggal strategik penempatannya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi untuk traction ini nggak ada masalah sama sekali. Saya pakai untuk long run 20 km di city run atau di jalan raya seperti itu. Itu untuk outsole-nya. Terakhir kita simpulkan first run impression review dari sepatu Treximo Enerlight ini. Jadi sepatu ini memang lebih cocok untuk lari jarak pendek karena memang sepatu ini dari steknya ini tidak terlalu tinggi, jadi cocoknya untuk jarak pendek 5-10 km, kemudian bisa mungkin lari 12 menit bisa, kemudian lari speed workout itu juga bisa gitu ya, seperti interval, tempo, kemudian juga fast leg, itu masuk menggunakan sepatu ini karena enak untuk latihan-latihan yang seperti itu. Karena memang yang kedua adalah sepatu ini ringan, namanya juga Enerlight ya. Sepatu ini beratnya adalah 227 gram untuk sepatu saya di 43. Jadi memang kalau teman-teman yang ukurannya lebih rendah dari itu, kalian bakal dapat sepatu yang lebih ringan. Kalau memang yang lebih tinggi dari itu mungkin agak berat sedikit, beda 10 graman biasanya setiap di bawah nomor atau di atas nomor seperti itu. Jadi memang ini ringan, jadi enak banget untuk speed session gitu ya, atau speed workout seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dari harganya. Harganya ini kalau di e-commerce itu pasarannya di 390-an sampai 469 gitu ya, tergantung yang jualnya siapa, lagi diskon atau enggak gitu ya. Jadi memang untuk harga segitu, ini detail-detailnya, kualitasnya, kemudian juga mungkin dari sisi durability-nya ini juga masih
sangat-sangat worth it. Jadi ya harus nyari sepatunya yang cocok ya. Artinya kalau memang kalian nyari sepatu yang tadi speed session, kemudian jarak pendek, dan juga bukan untuk yang nyaman-nyaman segala macam, ini cocok untuk harga segitu sih. Dan dari durability-nya kayaknya ini bakal lebih panjang dibandingkan Air Max Cushion seperti itu ya. Empat adalah dari segi desain dan warnanya. Ini dari segi desainnya ini saya suka karena memang sama Mills sendiri ditujukan untuk short distance dan juga lifestyle ya. Jadi dari warnanya ini saya suka, warnanya biru dan juga orange, dan warna lainnya itu bahkan yang paling populer kalau nggak salah warna hitam gitu ya. Warna hitam itu banyak dipakai untuk kegiatan kerja dan lifestyle juga. Dan ada warga satu lagi yang bagus banget menurut saya, itu warna putih dan juga Tosca gitu ya. Untuk midsole-nya itu Tosca, itu juga bagus. Jadi tiga-tiga warnanya ini keren semua sih. Oke, nah itu saja untuk kesimpulan dari sepatu ini. Semoga bisa memberikan perspektif terhadap Treximo Enerlight ini, apakah memang cocok apa enggak dan sesuai dengan keinginan kalian atau tidak. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan ikuti saya di sosial media lainnya, baik di TikTok, kemudian di Instagram, di @revaldofanter. Di short juga saya sering upload untuk setiap hari juga. Oke, itu saja untuk video hari ini. See ya, bye. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.